Oke guys, nah sekarang kita masuk ya di part 2 ya. Di part 1 kemarin kita sudah mengupas ya semua dari cerita-cerita adik-adik saya. Nah sekarang di bagian kedua ini kita akan melanjutkan. Ada hal-hal yang menarik nih dari mereka. Jadi sebelum kita melanjutkan dari part 1, ya kita saksikan dulu. Ada beberapa foto yang sangat luar biasa dari mereka, dari cerita-cerita mereka, pengalaman mereka di sana atau kegiatan mereka. Yuk kita saksikan fotonya. Oke teman-teman, ini adalah beberapa foto-foto suasana perjalanan mereka dari kota ke kampung atau dari kampung ke kota. Dan itulah beberapa kegiatan-kegiatan mereka. Oke, nah itu mungkin sedikit cerita mereka di sana ya, dan mungkin aku juga nggak tahu kegiatan mereka di sana, tetapi itulah hasil dari aktivitas mereka selama mereka di kampung atau di Papua sana. Nah sekarang di bagian part 2 ini cuma mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan aja buat saudara-saudara saya. Di sini yang pertama lanjutin kemarin ya untuk mengenai daging B2 itu, daging BB ya, daging babi ya, atau ya seperti itulah. Nah ini di sini ada punya pengalaman tersendiri ya, Step ya, mengenai hewan itu. Coba ceritakan sedikit gimana pengalaman kamu waktu di Papua. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Kalau waktu saya di Papua itu sebelum saya ke sini saya dikasih babi untuk menjual, dan itu persiapan masuk kuliah gitu. Itu mama kasih dan saya bawa dari kampung naik pesawat itu dengan tiketnya mahal sekali. Saya bawa dari kampung sampai di Wamena. Dan di Wamena saya jual, saya jualnya 10 juta ya, maaf 10 juta. Tapi dikurangi sampai akhirnya 7 juta. Tapi babinya itu belum kasih sampai sekarang, maksudnya uangnya belum kasih sampai sekarang. Dan saya masih ditipu ya? Sepertinya ditipu gitu, Mister. Oh. Iya. Harga sebenarnya babi itu berapa? Harga sebenarnya itu 10 juta. 10 juta. Terus harga tiket pesawat dari kampung ke kota itu berapa? 1.600.000 mahal. 1.600.000 dari kota, dari kampung ke kota. Ya, dari kampung ke kota. Itu 1 ekor babi dimuatin ke pesawat. Ya, dimuatin ke pesawat. Wow, haleluya ya teman-teman. Mungkin baru kali ini saya mendengar babi dimuat di atas pesawat. Nah, jadi baru kali ini ya, yang cuma ada di mana? Di Papua. Babi bisa naik pesawat ya. Itu luar biasa sekali. Itu harganya 1 juta berapa tadi? 1.600.000 tiketnya, ya? Tiketnya. Wow. Oke, jadi terus sampai sekarang gimana hasil dari penjualan itu? Sampai sekarang Mas nggak terima hasilnya atau gimana? Iya, sampai sekarang belum terima hasilnya. Itu kenapa ceritanya? Itu kan saya setelah jual, itu kan masih lama juga. Mereka janji bulan Agustus tahun kemarin 2021. Tapi saya berangkatnya ke sini, jadinya saya tunggu. Terus mereka juga belum kasih sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada kasih. Nggak ditransfer, nggak dihubungi mana? Hilang total. Nah, hilang total sepertinya. Waduh, itu kamu kenal orangnya? Kenal dan pernah ke rumahnya juga. Tapi saya percayakan kepada teman-teman untuk pergi cek begitu. Oh iya ya. Jadi teman-teman di sini istilahnya saudara Step ini ditipu atau dibohongin dari pembeli babi itu, sampai sekarang belum dibayar ya. Itu salah satu hal yang ya sangat menyedihkan juga ya. Sampai sekarang sebenarnya uang itu ada di tangan Step, tetapi dia nggak mendapatkan uang itu. Oke, itu ya. Terus apa lagi? Jadi itu sedikit ya. Jadi saya rasa sedihnya itu bukan pada babinya, tapi rasa kasihan itu sama orang tua. Sama orang tua, karena orang tua yang sudah pelihara terus sudah kasih, dan mereka punya harapan itu bahwa saya lanjut kuliah begitu. Oh iya. Tapi sepertinya saya mensia-siakan terus, tidak hargai orang tua begitu, dan itu menjadi apa ya? Saya rasa saya sedih. Ya. Nah di sana dengar-dengar kalau misalnya hewan atau babi ini dianggap anak, enggak ya? Karena disayangin ya, karena itu hewan yang paling berharga di sana ya. Iya, ada juga yang begitu, ada. Wow, luar biasa sekali. Jadi kalau hewan itu waktu kecil, maksudnya beranak, itu kan ini sudah pisah dari induknya. Biasanya kalau mama itu biasanya ini ada juga gendong, terus dikasih makan dan tidur sama-sama juga gitu. Wow, sangat berharganya babi di sana ya. Oke, thank you. Gimana kalau kamu, Nathan? Terima kasih atas waktu. Saya menceritakan tentang pengalaman yang pernah dikasih babi dari ibu saya. Oh, pernah dikasih juga? Iya. Oh, ya.
pernah kasih itu 1 ekor untuk buat melanjutkan SMA. Oh, lanjut SMA, ya. Melanjutkan SMA. Itu bukan saya sendiri, tapi teman saya, teman saya di Wamena. Terus gimana? Dikasih, dan kami dari kampung turun ke kota itu. Di kampung saya tidak ada kayak apa ya transportasi udara. Makanya kami turun Jalan kaki sambil pikul. Ya, sambil pikul. Kami mulai bawa dari kampung mau ke kota itu di sendiri jalan, tapi pas di tengah-tengah jalan itu apa dia punya kaki kena kayu, makanya dia tidak bisa jalan lagi. Babinya tidak bisa jalan. Oh, babi. Oke. Terus kami kendong di tas asli. Oh. Ya. Jadi kalian pikul babi itu? Iya. Masuk. Terus kami bawa itu, saya dengan teman saya namanya Tinas. Ya, di Wamena. Kami bawa itu berganti-ganti. Misalnya kalau dia capek itu saya pikul. Bergantian sampai kita permalam di tengah jalan, karena babi besar sedikit jadi berat. Terus di tengah jalan, terus ke kampung sebelah lagi. Itu malam, ya permalam dua kali di tengah jalan. Terus abis itu kita bawa ke kota itu Biko sampai di ujung jalan. Ujung jalan habis itu kita tunggu mobil. Terus bawa ke kota, kita bikin kandang dan taruh di situ. Terus tiga bulan kemudian itu mereka ada acara peresmian gereja. Terus kakak ipar diambil. Beli babi itu. Bukan beli, tapi babi ambil duluan dan uang itu dikasih dari belakang. Iya. Terus ambil itu dan uangnya sudah dikasih. Tapi dia yang gunakan. Temanmu itu? Bukan, kakak ipar. Kakak ipar. Terus teman dengan saya tidak tahu. Tidak dapat uangnya itu. Ya, jual itu 20, kami jual 18 juta, tapi katanya dia yang mau tambahkan. Terus katanya 50 juta dan ditipu. Dan teman saya dia SMA pindah di Wamena, terus saya pindah di Jayapura. Terus kami cek sampai 3 bulan kemudian itu sudah saya cek sampai teman satu saja begini, uangnya sudah dipakai, ya sudah ambil tapi dia dipakai. Terus saya langsung tanya ke dia, telepon sama teman yang itu dan telepon sama kakak ipar. Teman bilang uang itu sudah dikasih, tapi kenapa kamu gunakan kenapa tipu mereka? Terus dia juga mengaku, ya saya yang pinjam, jadi nanti saya kasih kembali 2 bulan kemudian. Ternyata tidak dikasih kembali dan kemarin sudah meninggal orang itu. Ya. Astaga. Terus uang itu 10 juta sudah dikasih kembali, 5 juta saya, terus 5 juta teman. Terus 10 juta belum dikasih. Belum sampai sekarang. Astaga. Ya, jadi pernah ditipu juga gitu. Pernah ditipu ya. Oke, jadi itu ya saudara, teman-teman di sana, mungkin kalian bisa melihat hasil cerita sih sebenarnya tadi dari pengalaman saudara kita di sini. Mereka ada susah, ada senangnya juga di sana, dan yang kita lihat sih lebih kebanyakan kita merasa terharu karena dengan cerita-cerita dari mereka, hal kecil aja itu yang membuat kita tersentuh hati kita, dimana dengan mereka memperjuangkan masa depan mereka, akhirnya mereka harus mengorbankan nyawa mereka sampai berjalan yang bermil-mil, dan terus harus menggendong babi itu, dan terus sampai ditipu. Dan itu menjadi pengalaman yang sama, walaupun beda tempat mereka, tetapi pengalaman yang sama, ditipu dari orang. Ya mungkin itu belum waktu mereka, dan mungkin ada waktu mereka yang Tuhan akan berikan buat mereka. Jadi teman-teman yang di luar sana, coba tolong untuk lebih menghargai situasi saat ini, dan terus memang coba kita sama-sama untuk menghargai juga orang-orang yang ya belum mendapatkan apa yang seperti yang kalian dapatkan ya. Jadi coba mensyukurilah hal kecil itu, karena mungkin dari saudara-saudara kita ini berjuang lebih dan lebih lagi untuk masa depan mereka. Jadi saya bangga punya teman seperti mereka, saudara, bahkan jadi adik, dan bahkan di sini saya sendiri yang ngajar mereka untuk waktu luang ya. Jadi sedikit lagi mereka nggak punya duit untuk melanjutkan kursus. Jadi di sini saya sendiri yang kursus ngajarin mereka setiap hari kalau ada waktu luang, speaking, untuk berbicara dan grammar. Nah di situ saya merasa saya
mengajar adik-adik saya sendiri. Jadi ketika mereka sukses, ketika mereka mendapatkan ilmu, itu menjadi kebahagiaan untuk saya tersendiri. Karena ketika mereka bisa berbahasa Inggris, saya juga merasa senang. Karena mereka datang ke sini, memang tujuan mereka untuk belajar bahasa Inggris dan memang harus mau meraih cita-cita mereka. Jadi buat teman-teman, jangan sia-siakan waktu, buat kalian jangan sia-siakan tenaga, karena teman-teman kita di sini, ya dengan cerita-cerita sebelum-sebelumnya, kalian sudah tahu apa maksud dan tujuan mereka. Jadi mungkin kalau dari saya, sukses terus untuk Nathan, dan step untuk kedepannya kamu sebagai guru bahasa Inggris dan kamu sebagai pendeta, mau target untuk pendeta, saya berharap mungkin di lain waktu sampai seterusnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan dan cita-cita kalian. Ya, mungkin ada satu, mungkin ada yang kalian mau sampaikan buat teman-teman yang lagi nonton. Ada dari saya. Ada satu pesan buat teman-teman yang lagi nonton. Jadi hargai kesempatan dan hargai waktu. Jadi kalau saya kan ini waktunya sangat susah dan juga kesempatannya tidak bisa untuk saya ini memperjuangkan begitu. Tetapi saya melihat bahwa ada banyak yang Tuhan kerjakan bagi saya. Akhirnya waktu saya susah, waktu saya sedih, tapi Tuhan itu selalu ada. Jadinya saya bisa ada sampai di hari ini. Mungkin itu yang menjadi pesan saya. Terus pesan untuk teman-teman yang belum sempat belajar bahasa Inggris, motivasi. Jadi teman-teman yang belum belajar bahasa Inggris, pengen tapi belum bisa untuk belajar bahasa Inggris, mari di Kampung Inggris ini tempatnya sangat bagus, nyaman, dan bisa datang kursus di Kampung Inggris. Oke. Terima kasih, Steph. Terima kasih. Mungkin dari saudara Nathan ada yang mau sampaikan sedikit? Ada. Terima kasih. Saya tidak bicara apa-apa, tapi saya sampaikan teman-teman kalau mau belajar bahasa Inggris bisa datang di Kampung Inggris. Kampung Inggris ini sangat baik untuk belajar bahasa Inggris. Jadi teman-teman dari Papua kalau mau datang belajar bisa datang di Kampung Inggris, dan bukan di Papua saja tapi teman-teman lain dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Oke ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya teman-teman, pesan atau informasi, atau itu salah satu motivasi juga buat teman-teman yang belum sempat datang atau belum sempat belajar bahasa Inggris deh. Nah teman-teman atau saudara kita yang jauh dari Papua, berjuang demi masa depan mereka, mereka datang sampai di sini apapun itu. Dengan cara mereka berjuang dengan hal-hal yang tidak ada di pikiran kita, mereka bisa sampai di sini, bahkan mereka bisa belajar. Nah buat kalian yang punya kesempatan, masih punya hal-hal yang lebih dari mereka, ayo kita sama-sama belajar untuk lebih dan untuk bisa kita meraih masa depan kita. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih ya saudara Steph. Dan terima kasih juga saudara Nathan sudah meluangkan waktu kalian di sini untuk sama-sama kita sharing dan berbagi pengalaman di tempat ini. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Saya berharap video ini bermanfaat buat kalian yang nonton, dan kalau memang sangat bermanfaat silakan bagikan atau share link ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yes, thank you. See you next time.